Dan ketika saya bangun, saya tidak di rumah, tapi di sebuah tempat di dalam hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel Rumah Tua. Di Rumah Tua seperti biasa kita akan bercerita bersama bintang tamu terkait dengan pengalaman dia dengan dunia mistis. Nah, kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu. Ini abang saya nih sehari-hari. Saya selalu bersilaturahmi dengan beliau ini. Sudah malang melintang nih. Udah senior juga di jurnalis Bang Denny Kurnia. Selamat malam Bang. Malam, Adi. Apa kabar? Malam ini Bang, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di Rumah Tua kita berbicara terkait dengan dunia mistis. Nah, Bang Denny, saya dengar juga punya pengalaman nih. Pengalamannya istimewa. Tidak semua orang punya pengalaman ini. Yakni pernah tinggal bersama orang bunyian itu tidak sebentar, 1 tahun. Bisa ceritakan Bang, kenapa atau awalnya itu abang bisa tinggal bersama orang bunyian itu, bahkan sampai 1 tahun itu? Ya. Baik, terima kasih Adi. Selamat malam, sahabat manapun berada. Sebenarnya saya sudah mengubur cerita ini jauh-jauh karena sudah lama, dan kalaupun saya buka kembali itu menimbulkan satu kenangan yang aneh, satu kenangan yang membuat saya teringat kepada banyak orang, saya, ibu saya, keluarga saya, yang kebetulan ayah dan ibu saya sudah pulang. Jadi membangkit kenangan lama. Tapi untuk Adi, mungkin saya buka kembali. Terima kasih. Kembali. Sebenarnya cerita ini terjadi sudah sangat lama, sekitar tahun 1972. Ya, Itu umur berapa ya? Waktu itu saya berumur mau masuk 14. 14 Jadi tahun. 14 belum, 13 lewat. Karena waktu itu saya kelas 6 SD di sekolah SD Muhammadiyah Liri, Air Molek, Indragiri Hulu. Ini Liri itu waktu itu ada perusahaan minyak namanya PT Steel Indonesia, dan ayah saya bekerja di sana. Waktu itu ayah saya masih bujangan bekerja dan menikah dengan ibu saya asal Air Molek. Asalnya ibu saya berasal dari Air Molek, ayah saya campuran antara Minang dengan Sumatera Selatan, Palembang. Jadi waktu itu saya kelas 6 ya, Kelas 6 SD. Ya, 6 SD. Nah, kami itu tinggal di kompleks pegawai minyak, karyawan minyak di Lambang Sari 5 namanya. Jadi itu sebuah perkampungan khusus untuk karyawan minyak. Karena ayah saya salah seorang karyawan, maka kami tinggal di sana. Nah, di situ itu, di komplek itu masih hutan. Oh, di sekitar Ya, lingkungan masih itu hutan. ya? Tidak seperti sekarang udah ramai ya. Ya. Itu masih hutan dan masih banyak binatang buas seperti harimau, ular, masih banyak. Kami kalau pergi sekolah masih sering lihat ular lewat. Berjalan kaki gitu ya? Kadang-kadang itu babi lewat, kadang-kadang monyet juga ada, banyak lah. Karena masih Dan- di keliling hutan itu. Ya, dan kalau malam biasanya sering juga di hutan itu, di komplek itu dengar suara Yang auman aneh-aneh, harimau lah. auman harimau. Ya, di situ. Dan bagi warga di situ sebenarnya udah biasa mendengar, karena hutan ya. Itu pengeboran minyak di dalam hutan Riau. Nah, ayah saya salah satu pekerja di situ. Jadi kebetulan ada seorang suku terasing di sana, namanya Talang Mama. Ada orang Talang Mama itu namanya Losin. Losin itu sekitar umur 18 atau 19. Oh, masih muda ya? Ya. Sering ke rumah saya. Ke rumah ibu waktu itu saya baru 3 orang. Saya, adik saya 2.
baru 3. Sekarang salah satu adik saya sudah meninggal. Jadi gosip itu sering ke rumah, bawa ikan, bawa ayam, bawa rebung kadang-kadang, bawa madu lebah. Nah itu dibawa ke rumah. Lalu di rumah dia sering bilang, Kak Maya saya bawa ini. Ibu saya namanya Maya. Kak Maya saya bawa ikan. Nah nanti barang-barang itu oleh ibu bukan dibeli, tapi ditukar dengan kayak barter gitu ya, barter dengan kopi, dengan gula, dengan beras, dengan maaf ya rokok atau tembakau gitu. Nah, itu ditukar dengan itu juga. Jadi dia hampir setiap hari ke rumah Losim, sehingga saya pun dekat dengan dia. Nah sebelum kita ini kan tadi perkampungan pengemburan itu ya, perumahan karyawan lah misalnya gitu ya. Dengan kampung Talang Mama ini berapa jauh sebenarnya dari Talang Mama itu kan memang hidupnya di hutan. Ya. Di keliling rumah kami itu di belakangnya tuh hutan besar, di depannya juga hutan besar. Jadi di situ bermukim. Jadi memang di sekitar hutan-hutan di sekitar ada itu memang perumahan tapi nggak banyak. Ya ada lah yang tinggal suku-suku Talang di Ermole. Iya. Tapi dulu Diri ini masuk kecamatan Mesupenyu. Sekarang udah kecamatan sendiri. Dia Diri Japura sudah satu kecamatan Diri. Dulu Pasir Penyu. Jadi di situ pemandangan yang wajar aja kalau ada orang Talang Mama. Karena orang asli Ermole itu selain Melayu tinggi itu orang Talang Mama. Ya. Orang yang tinggalnya di hutan, jauh dari hutan. Nah, kadang-kadang mereka ke rumah untuk membarter ya. Membarter barang-barang yang mereka dapat di hutan itu, ya, kayak ikan, kayak apa gitu ya. Jadi si Losim ini baik dengan saya, dan kalau saya pergi sekolah dia sering ikut mobil ayah saya. Jadi dulu ayah saya itu kan kerjanya pagi, jam 7 atau setengah 8 berangkat ke kantor. Saya sekaligus pergi di sekolah numpang mobil ayah saya. Nanti pulangnya jalan kaki. Antara perkampungan kita itu Lapang Sari 5 itu dengan sekolah saya itu jaraknya lebih kurang 3 kilo. Jadi kalau pergi numpang mobil ayah saya, pulangnya itu jalan kaki. Nah, jadi Losim ini sering ikut mengantar ikan, mengantar ayam, dia tunggu, sering ikut. Itu kan mobil ayah saya itu mobil lapangan, jadi ada bak belakang. Jadi kalau saya naik mobil, dia langsung naik bak belakang di sekolah. Jadi saya belajar, dia nggak belajar, dia main-main aja di sekolah. Jadi saya pulang, dia juga ikut pulang. Nah, itulah si Losim. Jadi satu ketika hari Sabtu, saya pulang sekolah jalan kaki ya dengan Losim ini. Sama Losim dari sekolah. Ya, sering dia jadi teman saya. Kadang-kadang saya teman-teman pulang, teman-teman satu komplek di Lapang Sari 5, kadang-kadang saya berdua Losim aja. Nah hari itu hari Sabtu saya berdua dia aja pulang. Nah, di jalan saya capek. Biasanya kalau capek kan 3 kilo itu. 3 kilo ya jalan kaki dari sekolah ke rumah. Saya minta gendong. Jadi waktu itu saya bilang sama Losim, Sim, julang saya bilang. Julang itu naik ke pundak dia. Oh, diminta digendong di Nah, bahu gitu ya. Gendong. Terus biasanya dia kuat orangnya. Memang agak bau sedikit tapi kuat lah. Saya udah biasa dekat sama dia, enggak begitu terasa lagi lah baunya. Dia biasa naik di julang. Nah waktu jalan pulang di Dukung Losim itu saya ketiduran. Ini capek tadi itu ya. Capek tadi. Kan juga ada angin gitu ya. Di atas itu kan angin juga. Saya ketiduran dan ketika saya bangun, saya enggak di rumah, tapi di sebuah tempat di dalam hutan. Nah, di dalam hutan itu ada pondok. Pondok yang tiangnya dari bambu, kemudian ada bubuk gitu lah, rumah panggung gitu ya. Panggung, ada balai-balai, tempat tidur gitu. Nah, di situ ada satu orang tua, namanya kalau tak salah ingat saya, Wak Walid itu apa Wak Mulid lah gitu panggilannya. Tapi belakangnya Lid gitu. Jadi ada Wak, nah
saya bangun itu juga ada anak-anak sebaya saya Di dekat di rumah bermain di depan itu ada sungai. Oh, iya. Ada sungai airnya jernih. Seperti pemandangan gitu lah ya, rumah ada sungai depannya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan juga ya. Jadi, nah ini udah sampai di rumah tadi itu. Ini kan bukan pulang ke rumah, tapi Ya. di suatu tempat yang baru gitu. Ya. Abang udah sadar belum? Ketika saya bertanya tanya, atau saya gimana? tanya sama lo Sim, di mana kita Sim? Katanya di rumah uaknya, uak itu paman gitu ya. Kita di rumah uakku katanya. Kenapa kita sini? Nah, besok kan nggak sekolah katanya, main-main kita di sini katanya. Saya bilang saya tengok pengalaman pemandangan indah di hutan, ada sungai, ada anak-anak sebaya kawan-kawan saya, gitu. ada juga yang sudah dewasa 2 orang, ya kan? Oke lah main di sini gitu kan? Ya main saya mandi-mandi di sungai, kemudian berceritalah dengan teman-teman saya ini kan, dari mana, saya dialog dengan mereka, dengan anak-anak itu, tapi mereka itu sudah lama di situ, tidak begitu ceria lah. Nah, seperti apa gambaran dari sosok atau orang yang abang jumpai di sana itu di situ? Kalau Wak Mulid itu orangnya tidak terlalu besar, badannya sedang, pendek malah. Kalau anak-anak yang sebaya saya ada 7 orang, sama sama saya, fisiknya sama, kulitnya sama. Yang berdua itu yang laki-laki sudah agak besar lah ya, sekitar umur 25 atau 30 itu juga sama dia yang sering melihat kami main lah, kami main di situ. Nah, tidak jauh dari tempat pondok itu ada perkampungan masyarakat. Kita terpisah sekitar 100 atau 150 meter lah dari perkampungan. Dari perkampungan itu pondok tempat awal Ya. yang Jadi ada jarak lah, tapi ada jalan di kiri kanannya hutan, tidak nampak pondok itu. Tapi kalau kita menempuh jalan itu nampak kampung itu. Nah, di kampung itu sekitar ada 50-an rumah lah. Apa yang abang lihat perkampungan itu bedanya dengan perkampungan kita biasa? Saya melihatnya kampung itu pertama beda dengan lain karena bentuk rumahnya ya. Bentuk rumahnya itu dari kulit kayu, kemudian atapnya juga ada yang kulit kayu, ada yang daun nipah, ada yang daun nira, ada juga yang lalang gitu. Jadi kayak pondok-pondok dan semuanya pakai apa di bawah, pakai ada kolong. Di rumah panggung semua. Rumah panggung ada 50-an rumah lah. Nah kalau siang orangnya nggak ada, jarang di situ. Jarang terlihat ya. Jarang di situ rumah ini. Tapi kalau malam, terutama jam habis maghrib itu rame di sana. Nah, kadang ada dengar bunyi apa pelintang dari sana. Iya. Kan rumah kita jarang. Dengar itu pelintang. Ada cium bau masakan yang agak enak baunya, mengundang selera. Kadang-kadang terdengar juga orang kayak bernyanyi gitu ya. Kadang-kadang kita lihat juga orang itu dan selama saya di situ kita juga sering ada acara perkawinan di situ. Di perkampungan itu. Ada juga kita temukan orang pengobatan orang sakit. Pengobatan orang sakit ya. Ada seperti itu. Ada juga mereka kadang-kadang kita ikuti mengambil rumah. Jadi kehidupan mereka secara ini sebenarnya sama normal seperti. Tapi memang tubuhnya tidak ada yang besar. Tubuhnya sedang dan ada yang gemuk. Nah, satu lagi kan orang Bunian ini terkenal juga kesaktiannya. Nah, apakah selama 1 tahun itu abang menjumpai kesaktian yang terlihat di orang ini? Ya jadi karena kita bertetangga di tempat Wak Mulid ini dengan itu kan jaraknya cuma 150-an meter. Jadi saya kalau siang kan sering diajari nangkap ikan. Iya.
sering diajari memburu landak. Landak. Landak itu yang berdurinya ya. Nah, landak itu ternyata mudah sekali. Caranya ditebang pohon pisang, dikejar landak itu. Kalau dia udah tersudut, lemparkan pohon pisang itu ke durinya, dia udah dapat bergerak lagi. Nah, saya juga kebetulan diajak teman-teman ini bermain ke kampung sebelah. Itu saya diajak mengambil madu lebah. Kadang-kadang saya perhatikan dia mengobat orang yang sakit. Saya juga ikut, kadang-kadang ada pesta perkawinan. Di situ ada adu ayam, ada minum air nira gitu, semacam tua lah ya. Saya kemudian di situ juga ada semacam pertandingan silat. Silat. Dia dulu gitu, orang-orang di situ. Tapi mereka kalau kita tidak ikut mereka nggak bawa. Kita bilang saya ikut kemana mama ya, atau kemana mangku, atau kemana Monty gitu kan, kita panggil dia Monty, atau kemana abang gitu ya. Saya mau ambil madu katanya, boleh ikut, boleh, ayo. Jadi selama saya di situ, saya besoknya sudah ingin pulang sebenarnya. Udah mulai tahu kenapa ya, waktu perasaan saya tuh sudah mau pulang, cuman losim yang bawa saya itu nggak ada. Jadi arah mau pulang pun saya nggak tahu. Tidak tahu. Jalan pulang pun saya nggak tahu. Saya tanya sama Wak murid itu, mana losim? Nanti datang katanya. Mana losim? Nanti datang. Losim kemari lagi enggak? Ya. Saya mau pulang, saya mau sekolah gitu kan. Iya. Berarti dalam keadaan itu abang ketika dibawa ke, boleh dibilang perkampungan mereka lah ya, ke tempat mereka. Abang besoknya juga udah mulai sadar kalau itu sebenarnya bukan tempat abang sendiri yang biasa di rumah. Enggak, saya nggak ada perasaan apa-apa. Saya nganggap bahwa itu perkampungan, itu perumahan Talang Mama gitu ya. Juga perkampungan yang saya anggap yang ada penduduknya. Seperti masih biasa aja, belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Belakangan baru saya tahu. Gitu. Setelah saya keluar kan. Jadi di situ karena losim nggak datang ya saya larutlah di situ. Larut.